Welcome to Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Balik lagi di Jam Kos, podcastnya anak PQ SMA 89 Jakarta. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, nggak sendiri tapi berdua, sama seperti yang minggu lalu. Tapi kali ini pembahasan kita berbeda karena spesial banget, kita akan membahas seputaran sekolah SMA kita tercinta. Yang pertama nih ada bintang tamu yaitu Pak Jarot. Yang kedua ada Ibu Mugi. Siapa coba yang gak kenal sama Pak Jarot sama Bu Mugi di sekolah ini? Bener gak Ibu? Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi diperkenalkan dulu ya, Pak Jarot ini adalah wakil bidang kesiswaan di SMA Negeri 89 Jakarta. Dan untuk Ibu Mugi sendiri adalah salah satu guru BK yang ada di SMA Negeri 89 Jakarta. Dan sekarang lagi memegang BK kelas 12 ya Bu ya. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak Jarot, Ibu Mugi? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana juga dengan Bu Dini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Operator sehat semua? Kasihan kayaknya harus ditanya. Oke, saya mau nanya-nanya nih Pak Jarot sama Bu Mugi. Berarti pertanyaan kita seputar kesiswaan, seputar konseling di sekolah kita tercinta ini. Silakan. Yang pertama nih Pak, Bapak kan kesiswaan ya, wakil kesiswaan. Kesiswaan itu membawahi apa aja sih Pak? Kalau di sekolah tuh, khususnya sekolah kita? Kalau kesiswaan sebetulnya banyak sekali. Terutama ya identik kalau bicara kesiswaan, tata tertib, peserta didik, ekskul, kemudian OSIS, MPK. Itu rentetannya luar biasa banyaknya. Karena semuanya itu bersinergi dengan bidang-bidang lain termasuk kurikulum. Jadi tidak kesiswaan tidak menangani berdiri sendiri tentang kesiswaan, tapi semuanya bekerjasama dengan bidang-bidang lain. Baik kurikulum, termasuk sarana. Termasuk BK juga ya? Termasuk ya? Apalagi BK. Sangat didukung oleh BK. Waduh, kalau ibaratnya kesiswaan nggak ada BK ya aduh, kayak sakit ya. Mental itu. Jadi itu untuk menghidupkan mental ya BK. Kayak sayur Pak, kurang karot. Betul. Jadi termasuk kegiatan acara-acara sekolah juga itu di bawah naungannya ya, kesiswaan ya. Betul, kesiswaan. Ekskul berarti kayak lomba-lomba yang diikuti sama peserta didik kita itu juga naungannya di bawah kesiswaan. Ya, ekskul. Meskipun mungkin bidang lain kurikulum, tetapi tetap saja bersinergi dengan kesiswaan. Seperti misalnya minta izin untuk keluar, itu butuh rekomendasi dari kesiswaan. Kayak anak-anak mau izin keluar nih. Iya, kan butuh dispen itu. Iya. Mau kegiatan lomba kah atau hanya misalnya sekedar pulang dulu Pak ke rumah ngambil tugas? Ya termasuk itu. Itu juga termasuk ya harus ada itu izin. Harus diketahui oleh kesiswaan. Nah, kita kan mengantisipasi jangan sampai terjadi nanti di luar sana. Nah, katanya sekolah izin keluar, siswa nggak tahu kalau ada apa-apa di luar bagaimana. Itu masih ranah tanggung jawab kesiswaan. Betul. Kayak ada kegiatan gitu ya Pak ya. Ya iya betul. Yang ada urusan dengan siswa lah ya. Iya. Karena kan orang tua menitipkan anaknya di sekolah ya. Jadi kita sekolah tuh merasa bertanggung jawab selama jam sekolah apa saja yang dilakukan oleh anak-anak. Jangan sampai di luar dari kendali kita ya. Oke, kalau BK sendiri nih Bu Mugi, kalau peran BK tuh di sekolah sebagai apa sih Bu? Kalau BK di sekolah mungkin zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Kalau zaman saya sekolah dulu dibilang BK polisi sekolah gitu kan. Sama, zaman saya juga masih gitu. Sama ya. Itu eranya itu. Beda generasi padahal ya. Tapi alhamdulillah sih makin kesini menurut saya sih makin luas, makin baik. Kalau peran BK di sekolah tentunya ya kalau di
di rumah orang tua, di sekolah wali kelas, dan BK ini mungkin orang tua dan wali kelas atau semuanya lah, karena BK ini kan paling utamanya tentang karakter ya, karakter siswa, masuk perilakunya itu, kemudian dari segi disiplin juga, tata tertibnya. Maaf Pak, bukan berarti saya ini kesiswaan ya, sama aja, BK juga seperti itu tanggung jawabnya. Misalnya tentang adab, atau misalnya kehadiran di sekolah, kemudian pakaian rapi atau tidak, kemudian bagaimana dia sikap terhadap gurunya, terus termasuk di mata pelajaran sebenarnya, semua mata pelajaran atau yang ada hubungannya dengan belajar mengajar, proses pembelajaran dia, mungkin dari wali kelas ada laporan tentang anak ini, atau dari kita sendiri ada pengamatan, atau siswa sendiri menyampaikan ke kita tentang bagaimana dia di sekolah, bagaimana dia diperlakukan oleh temannya, itu juga masuk ke BK ya. Kalau misalnya ini kan ada bullying kayak gitu ya, perlakuan temannya, interaksi dia dengan orang lain, dengan teman-temannya di sekolah, itu juga termasuk dalam BK. Tapi yang jelas BK itu tujuannya kalau dengan siswa itu ya bagaimana mengantarkan mereka mengoptimalkan potensinya semaksimal mungkin sehingga mencapai masa depannya yang lebih baik dan terakhir dengan bahagia. Gitu. Jadi intinya BK itu membantu perkembangan peserta didik untuk bisa mencapai secara optimal. Betul, ya Bu ya. Sampai ke pemilihan jurusan ya Bu. Iya, pemilihan jurusan itu BK membantu, tapi bukan berarti hanya BK aja yang bertanggung jawab di situ ya. Di situ kan ada wali kelas, ada guru-guru mapel, atau bahkan mungkin warga sekolah yang lain, mungkin bapak kepala sekolah atau yang lain itu juga ikut membantu dalam pemilihan jurusan. Tapi yang jelas anak konsultasinya itu ke BK, dan wali kelas juga pasti peduli di situ, karena kadang anak itu nggak tahu dia itu saya ini mau kemana, saya ini passionnya apa, atau saya masih bingung Bu, saya jurusan yang harus saya ambil apa. Nah di situ kita harus hati-hati karena setiap anak punya karakter beda-beda, latar belakang beda-beda. Nah, kemudian dari keluarga atau asal sekolah dulu itu juga sangat mempengaruhi perkembangannya, mungkin termasuk cita-citanya juga. Sampai ke hal-hal personalnya juga kadang. Iya kan, hal pribadinya pun bisa mempengaruhi hasil belajarnya dia. Betul. Nah, termasuk hasil pilihannya dia ini kan pengaruh dari mana saja, bukan berarti dia ini keturunannya misalnya orang tuanya jadi pegawai negeri misalnya PNS, berarti dia minatnya di pegawai negeri, belum tentu. Karena kan dipengaruhi oleh akademik, terus kemudian tes bakat minatnya, terus kemudian hobinya dia bisa jadi, kemudian mungkin lingkungan pergaulannya dia, sampai pacarnya juga Ibu tahu ya Bu ya. Saya kan ini pura-pura nggak tahu kadang, tapi saya tahu itu anak-anak itu ya wajar lah. Kalau misalnya begini, kalau mereka hubungannya dengan temannya itu secara sehat, saya nggak masalah. Mungkin itu akan memotivasi. Tapi kalau kelihatannya sudah kurang sehat ya kita harus kasih peringatan lah. Kalau sebagai orang tua ya, sebagai orang tua harus mengingatkan anaknya jangan sampai kebablasan gitu. Jadi BK yang sekarang tuh lebih asik lah daripada zaman saya sekolah dulu ya. Iya, menurut saya juga seperti itu juga. Saya juga begini, kenapa saya dulu nggak sekolah sama sekarang gitu ya. BK-nya bisa diajak cerita apapun. Duh, berarti saya lahirnya kecepatan dong. Tapi ya nggak bisa diutar lagi. Karena kan dulu itu kalau misalnya Dini dipanggil ke BK, mikirnya tuh ada kasus apa nih gitu. Ya, karena mindsetnya beda. Kalau dulu peserta didik dipanggil ke BK pasti bermasalah. Iya. Kalau sekarang saya lihatin khususnya di 89 banyak siswa yang tidak bermasalah tapi banyak yang lebih senang ke BK. Iya. Pengen dipanggil. Ya, kalau dulu peserta didik dipanggil ke BK, udah teman-temannya udah pasti itu bermasalah. Iya. Kalau sekarang enggak. Nah, sekarang udah enggak. Iya, bikin janji gitu, janjian lewat chat gitu.
Bu besok ada waktu nggak, Bu besok jam berapa? Oh, Bu saya mau konseling jam segini gitu. Tapi Oh, kayak apa psikolog gitu ya? ya mungkin ya, tapi makin kesini, konselor ya kali ya. Iya. kebetulan tahun ini saya 8 kelas 12 ya. Iya, iya. Jadi benar-benar saya nikmati dan nikmat sekali gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin 3 kelas begitu. Yang sekarang ini seperti total tapi belum maksimal ya, nggak mungkin itu yang sempurna, itu nggak mungkin. Jadi anak janji, anak pengen ada punya masalah ini, besok saya ini Bu ya. Tapi ada juga yang kadang begini, Bu bisa nggak saya lewat chat aja atau lewat telepon, soalnya saya nggak bisa nih kayaknya menyelesaikan sampai besok pagi. Ya apa ini? Saya pengen cerita Bu. Ya sudah. Akhirnya. Oh, berarti menerima curhat 24 jam ya, Iya. Bu Mugi Itu ya. memang BK harus begitu. memang BK tugasnya 24 jam. Oke, terus kemudian kan tadi kata Bu Mugi, peserta didik kita itu berasal dari berbagai macam latar belakang, karakter yang berbeda. Berarti kita juga bisa melihat potensi-potensi dari peserta didik kita. Nah, Pak Jarot, gimana Oke. sih cara kesiswaan itu melihat potensi dari peserta didik yang ada di sekolah? Kalau kesiswaan melihat potensi peserta didik, yang pertama itu melihat akademiknya, Akademi. akademik. Kemudian yang kedua tentunya ya non akademik, ada yang punya keterampilan di luar. Seperti saya lihat misalnya, kan ada yang pandai bermain peran. Nah, itu ada itu kaitannya nanti di kegiatan yang namanya FLS 2E. Nah, itu ada kaitannya. Kemudian ada juga mungkin keterampilan yang lain, seperti futsal, senang futsal. Olahraga Ya, ya. itu kaitannya mungkin ekskul nanti. Mm-mm. Jadi ya kita memantau, kemudian mengajak ya peserta didik ya mendata ya, menyampaikan. Nah, itu OSIS ada ini. Ada bidang-bidangnya, bidang prestasi dan prestasi akademik itu ada. Kalau di OSIS misalnya di KB 4. Nah, itu banyak peserta didik yang mendekati OSIS, mendata. Saya senang dengan kegiatan ini. Sehingga ketika ada turnamen diseleksi, siswa yang berbondong-bondong mendaftar. Kalau pesertanya terlalu banyak ya diseleksi. Itu bagian dari tugas guru, tentunya guru yang berkaitan dengan bidangnya. Jadi kita menggali potensi siswa itu dari akademik, guru bidang studi yang mungkin lebih paham itu di bidang lain. Seperti ternyata kan di SMA 89 ada akademiknya bagus, tetapi kita nggak menyangka juga ternyata non akademiknya luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan potensi peserta didik. Kemudian ternyata siswa yang saya ambilkan contohnya sekarang mungkin tadi sempat disinggung di BK, ini salah satu keberhasilan dari BK, makanya saya tadi sampaikan kesiswaan itu sangat berpartner dengan BK. Ibaratnya bisa menghidupkan kesiswaan secara mental. Makanya tadi saya katakan BK itu ya mentalnya di kesiswaan. Kalau BK nggak ada, wah nggak tahu nih siswaannya. Jadi ya kita mengakui betul. Saya ambilkan contoh ya, ini sekarang yang ketika siswa ini pintar, kemudian di non akademiknya juga termasuk unggul. Kemudian ternyata saya pantau waktu pemilihan perguruan tinggi melalui jalur rapot, itu siswa itu milik UI. Alhamdulillah ini kan udah pengumuman, baru kemarin udah pengumuman masuk UI. Dan secara akademik bagus, tapi non akademiknya juga bagus. Ini bukti bahwa SMA 89 ini bisa menggulkan. Ini salah satu dari kita, yaitu menggali potensi-potensi peserta didik, baik akademik maupun non akademik. Dan bisa mengarahkan ya, betul. Pak ya. Ada juga yang memang unggulnya di non akademik, tapi bukan berarti non akademiknya ya lemah, enggak, ya standar biasa, tetapi ya luar biasa itu di non akademiknya, sehingga bisa membawa SMA 89 ini mengharumkan 89 sampai ada yang sampai juara 2 tingkat nasional, ya polo air. Ya. Kalau dikembangkan di sekolah saja mungkin SDM-nya minim untuk bidang itu, tapi ternyata siswa punya kemampuan itu, kemudian mungkin dengan orang tuanya mencari pengembangan di luar sekolah,
Sehingga ini dapat mendukung. Itu termasuk yang kita bidik, kesiswaan membidik itu. Ini salah satu potensi luar biasa dari peserta didik. Jadi kesiswaan tahu nih, Iya. anak-anak 89 ini potensinya ada di mana aja, yang ini ada berapa, yang di bagian non akademik ada betul. berapa, gitu Iya, ya Pak betul. ya. Jadi emang benar-benar menaungi Iya. tentang peserta didik apapun itu, Ya betul. akademik maupun non akademik. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang prestasi nih ya Pak. Iya. Tadi kan Bapak bilang pernah ada yang mencapai sampai juara Juara 2 2 nasional. Ya. Prestasi di 89 itu apa aja sih Pak, dan yang diunggulkan tuh apa? Sebetulnya kalau yang diunggulkan ya setiap tahunnya kadang muncul. Kita kan melihat dari sumber daya peserta didiknya. Jadi bisa Iya, beda-beda kita kan ya Pak? menggali ketika siswa kelas 10 masuk mungkin punya potensi yang beda. Nah, itu kita poles, kita tingkatkan, kita dukung. Nah, kalau prestasi banyak sekali, salah satunya tadi sudah saya sebutkan ya, juara 2 nasional polo air, Polo ada air. juga mewakili DKI ke nasional walaupun belum dapat ya, yang berkaitan dengan atletik ya. Jadi ada student atletik kompetisi di Solo baru saja, tapi ya sayangnya belum dapat juara. Tapi mewakili DKI sudah ke tingkat nasional. Ya, bulu tangkis Bulu juga tangkis ada. juga. Kemarin ya itu kebetulan nggak ding. Itu juara 3 provinsi. Oh, 2 SN. Nah, padahal kan ekskul di sini nggak ada. Ekskulnya bahkan Ekskul nggak ada. tapi dia punya potensi dan kita poles, kita dukung biar mengembangkan. Jadi di luar. walaupun peserta didiknya itu potensinya di mana dan tidak ada ekskulnya di Iya. sini, tetap di tetapi dukung ya. tapi sekolah juga memberikan peluang, silakan kalau memang tadi nggak ada ekskulnya, kalau siswa berminat silakan ajukan. Oh boleh Pak. Boleh. Nah, ini termasuk bulu tangkis baru tahun ini kita buka. Kita buka ternyata yang berminat ada 66, itu memenuhi syarat. Sekarang kita buka itu bulu tangkis. Nah, termasuk bidang yang lain, kalau ada yang berminat silakan. Kuotanya terpenuhi, kita buka. Ya mungkin SMA 89 ekskulnya paling banyak ini. Ada 24 ekskul. Aktif Banyak semua. loh. Nanti mau ditambah 1 ekskul berkuda kata pacar. Nanti kita beli kuda banyak lagi. Sebetulnya udah 25. Oh, udah 25. 25 yang terakhir saya tawarkan bulu tangkis dan catur. Bulu tangkis peminatnya 66, catur peminatnya hanya 4. Karena hanya 4, belum kita. Pak Jarod, itu kan Oke. ada gamelan nganggur, kan bisa itu ekskul gamelan. Ya nanti kalau Bisa, ternyata kalau ada peserta yang didik berminat minatnya. ya silakan. Iya, Gitu. oke, udah ditambah lagi Iya. kan. Iya. Jadi pada prinsipnya SMA 89 itu membuka peluang, tidak membatasi unggul di mana silakan. Jadi kalau bicara SMA 89 unggul di mana ya tergantung peserta didik yang datang, minatnya kemana, kita poles, kita bantu, kita kembangkan. Nah, ya mungkin nanti di ke depan ya mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, silat tak termasuk. Iya. Termasuk Bu Mugi juga pembina salah satu ekskul yang ada di sekolah ya Bu ya. Tari tradisional. Tari tradisional. Dan tari tradisional itu tidak hanya tari tradisional, ada juga yang apa Bu? Yang Saman. saman. Itu kan tari tradisional Aceh juga. Ah, Cuma iya. Kalau saman kan bisa latihan di luar. Kalau misalnya tadi kan disampaikan bahwa 89 ekskulnya 25. Itu saya senang kalau pas melihat ya, ada basket, ada paskibra, ada voli, ada sahabat, semua bareng di lapangan begitu. Iya, Ya kan? iya. Yang lihat dari jauh bingung, tapi yang menjalankan lagi ekskulnya karena mereka fokus ya jalan aja bareng-bareng. Iya. Gitu. Apalagi kalau misalnya pas lagi kegiatan demo ekskul ya di tahun ajaran baru itu kan muncul semua tuh, diliatin semua ke peserta didik baru, itu seru banget karena saking banyaknya ekskul Iya, di benar, sekolah benar. kita. Iya, kalau misalnya kayak ekskul tari tradisional itu memang yang satu saman itu dari dulu memang sudah ada di 89 Iya. dari tahun ke tahun. Kalau yang tari tradisional yang lain seperti Betawi, lebih khususnya Betawi, sebenarnya Sunda juga bisa, Jawa juga bisa. Tapi karena FLS 2N itu yang selalu dimunculkan adalah tari lokal atau Betawi. Tari kreasi gitu ya, Bu? Kreasi, ya kreasi tapi tetap sesuai dengan budayanya di mana kita sekolahnya berdiri gitu. Jadi tari Betawi. Ini kan sudah waktunya juga mau ada FLS 2N. Iya. Lomba-lomba apa? Saman juga
sudah mulai pada latihan, tapi karena puasa, karena lebaran kita lebaran dulu lah. Ya, termasuk O2S nanti setelah lebaran itu sudah mulai Persiapan ya Pak ya. persiapan. Sekarang baru pendaftaran saja. Nanti setelah lebaran O2SN dimulai untuk Bapak tingkat juga- SMA. Bapak juga termasuk pembina ekskul catur ya Pak? Ya, kemarin saya berikan kesempatan ke anak-anak hanya 4, akhirnya nggak kita buka. Ya mungkin Ya, nanti ya, yang kalau nanti selanjutnya ya ternyata Pak ya, ya. bukan berarti kalau sekarang nggak dibuka nggak akan dibuka terus. Kalau peminatnya ternyata nanti banyak ya kita buka, kita berikan Oh. kesempatan. Prinsipnya seperti itu. Soalnya Positif. Pak Jarot jago main caturnya Bu. Iya, bagus, saya setuju sih, saya senang catur. Pak Jarot itu mau jadi pembina catur karena jago. Berarti Bu Mugi juga jago narinya dong Bu. Kita beri kesempatan Tapi perlu contoh dulu ya, Iya. pembuktian. untuk membuktikan. Pembuktian. boleh nanti lagi semangat. Boleh. Jumlah ekskul ada 24, itu yang aktif ya. Oh yang Ya, aktif aktif. ada 24. Dan itu hampir setengahnya atau seluruhnya itu berprestasi tiap tahunnya ya Pak? Itu yang saya katakan tadi, nggak selalu bermunculan ya, bergantian itu. Tapi memang setiap tahunnya diarahkan untuk mengikuti Iya, perlombaan-perlombaan selalu, ya iya. Pak ya. Di bidang seni, Iya. di bidang olahraga gitu ya. Semuanya itu disalurkan. Dan itu diikuti Bahkan ada peserta didik yang ngambil ekskulnya itu bisa 3-4. Iya. Oh ya. Iya. Nggak tabrakan. Kita batasi itu. Takutnya agak dominan di ekskul, nanti yang utama tetap belajar. Iya. Ya, kita batasi. Berarti emang saking cintanya sama Iya. sekolah Iya. kali ya. Jadi Iya. apapun Anak yang bersemangat. dia Memang, bisa dilakukan. memang yang saya lihat di Bahkan dibatasi kadang ya siswa nggak mau. Jam 17 harus pulang. Wah, susah nggak mau sih, itu betah di susah. sekolah itu. Iya, bahkan Bukan kita emang ada jam maksimal ya. Jam Jam maksimal 17. sekolah kita itu jam 17. Itu sampai di woro-woroin silakan pulang, silakan. di sekolah bukan cuma tinggalkan duduk-duduk, tapi memang latihan gitu. Suruh pulang ntar pak. sekolah. Iya, saking betahnya di Iya. sekolahan ya. Terus lagi nih Bu Dini, kalau yang saya lihat ya, siapapun yang datang ke 89, yang tadinya malu jadi berani, yang jadi percaya diri. Kemudian yang kelihatannya tadinya itu ragu, Iya. akhirnya berani juga. Jadi menganggap bahwa di sini dikasih kesempatan siapapun dia, dari manapun dia asalnya sekolah dan seberapapun akademiknya, ibaratnya selalu dikasih kesempatan untuk mengembangkan potensinya baik di bidang seni, olahraga maupun akademik, dan mereka selalu merasa saya bisa, dan alhamdulillah selama ini yang saya lihat perkembangan mereka bagus gitu. Bagus ya. Anak-anak. Jadi memang anak-anak yang punya bakat udah diwadahi nih sama Pak Jarot, bisa dikonselingkan dengan BK Iya, gitu. sekali. Memang seperti yang disampaikan Pak Jarot tadi, kesiswaan tanpa BK sepertinya tadi sayur tanpa garam, nggak sedap ya Pak ya. Betul. Kayak BK juga tanpa Iya. ini Kesiswaan. Jadi bukan jalan masing-masing, bersinergi. saling ini sekalipun beda tapi kita sama Pak ya, tujuannya untuk anak-anak. Kalau kegiatan ekskul sendiri Pak, Ya. itu dilaksanakannya memang setiap hari ada kegiatan ekskul atau bagaimana? Kebetulan ya, kalau di ekskul kan wajib latihan seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi dalam jumlah 24 ekskul itu kan Iya. nggak mungkin satu hari benturan itu. Iya. Maka diatur. Diatur. Dia mengajukan hari apa, tapi kalau ternyata misalnya di hari itu sudah penuh ya kita tawarkan geser ke hari lain. Bahkan hari Sabtu ada yang latihan kadang hari Sabtu. Karena ketika mau pertandingan, ada turnamen, sepertinya kurang latihannya. Oh, Ada tambahan izin yang latihan. minta tambahan di hari Sabtu. Jadi dalam satu hari itu bisa ada beberapa ekskul yang Bisa paling enggak bisa 6, bisa 7 itu satu hari. Karena memang tadi 25, padahal kita hari efektifnya 5 hari. Ya, bisa sehari 5 kali, 5 ekskul. Walaupun 7 berarti ada hari lain yang mungkin cuma 3. Ya kalau di lapangan mungkin dibatasi bisa hanya 3 ekskul, tapi kalau kadang ada yang di kelas seperti misalnya English Day, Iya. ya, English Club itu di kelas. Oh. Ada lagi teater itu di ruangan. Di ruangan. Ya walaupun kadang di tempat terbuka juga. Iya. Ya, itu tadi sama kayak tari tadi, yang saman ada di lapangan, yang Tarik kreasi kreasinya ada di ruangan. di ruangan. Sesuai dengan kebutuhannya.
itu di jam pulang sekolah ya pulang kayak. paling jam 13, jam 15. Tapi khusus hari Jumat itu kadang setelah Jumatan itu sudah bisa latihan. Jadi dari jam pulang sekolah sampai dengan jam 17 itu diisi dengan kegiatan latihan ekskul peserta didik kita, dan itu ada di ruangan di sekolah, di lapangan Di maupun lingkungan sekolah. ya semuanya. Dan kemarin juga udah diinfokan oleh Mem Suhana yang nonton episode lalu tentang fasilitas yang ada di sekolah kita, karena memang ruangannya lumayan banyak, luas juga sekolahnya. Jadi semua ekskul bisa tertampung untuk melaksanakan latihan rutinnya mereka. Nah, berkaitan dengan peserta didik kita nih Pak, saya ingin bertanya tentang disiplin positif. Oke. Sebagai kesiswaan, sebagai BK, bagaimana sih cara mengaplikasikan atau mengupayakan disiplin positif ke peserta didik kita? Boleh dari Ibu Mugi dulu? Ya, silakan. Kalau saya ya, menurut saya disiplin positif itu untuk di sekolah yang paling sederhana aja lah, nggak usah yang ini, yang maksudnya yang terjadi di sekolah dan yang memang itu mendukung untuk siswa datang ke sekolah itu untuk apa sih, gitu kan? Kan belajar. Jadi pertama ya dari pembiasaan itu. Pembiasaan. Misalnya hadir di sekolah sebelum waktu batas waktunya. Jadi tidak terlambat intinya. Ini tidak mudah karena dari sekian ratus siswa itu pasti ada yang terlambat. Untuk membuat mereka supaya tidak terlambat, bagaimana pentingnya hadir tidak terlambat, apa efeknya supaya bagi mereka yang terbiasa datang terlambat atau tidak, itu sudah beda sebenarnya. Itu mental ya. Iya. Nah, ini macam-macam. Kemudian datang dengan pakaian rapi, tertib sesuai dengan aturan. Kemudian waktu di gerbang harus bersedia diperiksa, bukan nggak dipercaya, tapi itu dari bentuk dari istilahnya tata tertib ya, Iya, dari kedisiplinan sepatu ya. dari sepatu, kaos kaki semuanya. Dan ini kenyataannya setiap hari pasti ada juga sekalipun 1-2 yang masih belum rapi, karena mungkin terburu-buru, karena mungkin sudah tidurnya kemalaman atau bangunnya kesiangan seperti itu. Nah, ini kemudian begitu udah masuk kan harus absen juga, absen wajah ya, absen wajah. Mereka harus bisa memperkirakan jam berapa supaya bisa masuk kelasnya tidak terlambat, karena 6:30 kan ada pembiasaan lain seperti tadarus ya, imtak itu. Terus apalagi ya disiplin positifnya itu, menurut saya sih awalnya itu aja, datang jangan terlambat. Dan bahkan dari mereka, saya sendiri dari BK itu selalu kalau absen yang di-share oleh OSIS, yang siapa yang terlambat, siapa yang enggak lengkap, itu langsung saya share ke 8 kelas. Langsung selalu saya share ke 8 kelas, dan di situ selalu saya kasih komentar siapa kelas ini, siapa yang ini, jangan sampai lagi besok ini. Itu hanya upaya ya, usaha kita ya. Kalau misalnya masih ada yang belum mendengarkan bagaimana ya, kita jangan lelah untuk mengingatkan. Bahkan mereka yang sudah sampai berkali-kali, bahkan sudah dengan orang tuanya kita sampaikan supaya nggak terlambat, saya tawarkan untuk saya jemput gitu ya. Dan itu amat sangat, kalau menurut saya bagus, karena orang tua mungkin atau anak tadi malu kalau dijemput gurunya gitu kan. Jadi akhirnya dia merubah diri. Kemudian ada juga yang sakit terus. Ini yang ada hubungannya dengan konseling ya, ya. Sakit terus, sakitnya nggak jelas, bukannya nggak jelas ya, dibilang katanya lambung aja sakit. Akhirnya saya malam diam-diam saya WA sama orang tuanya, saya bilang tolong besok dibawain fotokopi KK atau KTP. Oh iya Bu, ada apa? Tolong dibawain aja. Paginya saya bawa ke puskesmas, saya tungguin, saya daftarkan, saya cek, saya ngomong langsung ke dokternya. Anak ini bingung sebenarnya, karena kan kemarin alasannya sakit lambung aja kan. Nah, setelah itu alhamdulillah saya lihat sih 2 bulan setelah itu nggak ada lagi dia bilang sakit. Itu mungkin nggak enak, kalaupun sakit ditahan kali, nggak enak sama Bu Mugi, atau takut nanti saya dibawa lagi ke puskesmas mungkin. Tapi setelah itu saya perhatikan sepertinya sudah berubah. Jadi kalau untuk disiplin positif ya, disiplin positif menurut saya yang ada hubungannya
dari pembiasaan hal yang sepele aja, dari hadirnya ke sekolah dan pakaian yang dikenakan itu udah sesuai dengan tata tertib atau enggak. Karena bisa dilihat kalau dia sudah bisa menghargai waktu, dia sudah bisa menghargai tata tertib, insya Allah dia termasuk orang yang bisa dihargai orang lain dan menghargai juga orang lain. Luar biasa. Berarti perhatian BK itu sampai dianterin ke rumah sakit, sampai dijemput, itu. sampai ditengokin ya Bu ya. Iya, karena saya pengen dia berubah. Kemudian ada lagi yang misalnya, Bu saya pengen jadi masinis, Bu saya pengen jadi masinis gitu kan. Terus saya perhatikan terlambat terus saya bilang begini, gimana kamu jadi masinis? Kereta itu harus tepat waktu. Kalau masinisnya nggak tepat waktu bisa tabrakan keretanya. Saya begitu. Sampai kelas 12 gitu. Akhirnya saya bilang, share lokasimu, saya jemput karena saya pengen mendukung kamu jadi masinis. Dan dia setelah itu selalu pagi-pagi, Bu saya sudah di sekolah, Bu saya di sekolah. Laporan ya. Iya, harus laporan dan kalau bisa video call. Kan dia di kelas, saya di ruang BK. Iya. Saya sudah di kelas, Alhamdulillah. Pak Jarot, Ya. duh lagi batuk-batuk ya Pak ya? Lagi batuk. Mau minum nggak Pak? Puasa. Kita lagi sahur. Malah. Maaf ya Pak. Oke. Gimana nih Pak tentang disiplin? Kalau berkaitan dengan kedisiplinan, kita tentunya kan berkaitan dengan tata tertib. Ya, pastikan bahwa tata tertib itu nyampe ke orang tua, ke peserta didik, artinya dipahami. Yang pertama dipahami dulu melalui sosialisasi. Kemudian kita di dalam pelaksanaannya kerjasama dengan wali kelas, dengan bapak ibu guru yang ngajar di kelas, dan terutama pasti dengan BK. Dan tidak kalah pentingnya kita bekerjasama dengan OSIS. Anak-anak OSIS membantu itu kalau pagi, mendata yang atributnya nggak lengkap, didata oleh OSIS. Nah, kita sangat terbantu. 8-11 sangat terbantu oleh OSIS. Iya. Berkaitan dengan kedisiplinan. Kedisiplinan. Kemudian ketika sekali-sekali kesiswaan bersama staf-stafnya dan dibantu oleh OSIS, masuk ke kelas-kelas mendata. Jadi OSIS membantu sekali kesiswaan untuk menegakkan kedisiplinan di SMA 89. Itu awalnya yang nggak biasa, anak-anak yang nggak biasa karena terus dikasih hal-hal yang baik sama kesiswaan dan BK, betul. Akhirnya mereka jadi terbiasa untuk melakukan dan hal-hal yang selalu ditinjau itu tata tertib. Tata tertib, saya harapkan tata tertib untuk peserta didik yang membuat pun peserta didik. Maka OSIS yang akan meninjau kembali tata tertib ini bisa dilaksanakan enggak, kalau enggak silakan direvisi. Setiap tahun OSIS itu akan merevisi. Nah, ini yang untuk tahun besok udah siap, hanya tinggal minta nego dari kepala sekolah, minta tanda tangan kepala sekolah. Dan itu sudah saya tanyakan, pastikan tata tertib yang bisa dilaksanakan, bukan tata tertib yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, jadi setiap tahun saya harapkan OSIS merevisi yang masih bisa dilaksanakan, yang mungkin karena kan era memang menuntut seperti itu. Jadi bukan guru yang membuat tata tertib untuk siswa, bukan, tapi siswa yang membuat tata tertib untuk dirinya dan teman-temannya. Sekolah melegalkan. Kemudian kalau sudah ditandatangani kepala sekolah untuk ketika siswa peserta didik baru, kita sosialisasikan produk dari kakak-kakak kelasnya itu. Dan tentunya tidak dilepas begitu saja. Kita tetap kontrol. Takutnya di situ ada aturan yang mungkin memang tidak bisa dilaksanakan, kita ingatkan kembali. Seperti itu. Kemudian Bu Dini, boleh saya tambahkan yang tadi? Iya, silakan Ibu. Kalau untuk mengaplikasikan positif tadi kan tetap aja kita harus membentuk lingkungan yang bisa mendukung supaya hal-hal positif atau disiplin positif tadi bisa terjadi seperti yang kita harapkan. Termasuk dukungan dari berbagai pihak, mungkin Bapak Ibu guru, mungkin tadi kalau BK dengan kesiswaan seperti itu. Jadi membentuk lingkungan yang bisa mengaplikasikan disiplin positif, termasuk lingkungan yang nyaman bagi siswa supaya apa yang kita harapkan tadi terwujud. Apalagi
kita dikenal dengan sekolah ramah anak Anak-anak, ya. betul. Anti bullying. Anti bullying. Jadi segala sesuatunya di sekolah kita usahakan selalu ramah anak. Termasuk guru-gurunya juga ramah. Ya, yang saya senang di 89. Saya Apa kan tuh, Pak? berasal dari sekolah lain juga, ya, mutasi. Iya. Kalau masuk ke 89, nah di sini ya ternyata kalau bicara disiplin, bukan hanya itu. Justru yang utama yang saya lihat bahwa keteladanan dari pendidik, Dari guru-guru. guru-gurunya, Bukan cuma guru-gurunya saja, termasuk karyawan. karyawan. Nah, saya ambilkan contoh saja. Kalau saya mau bicara jujur hari Rabu, saya jujur saja pramuka paling gak suka dari kecil. Tetapi mau tidak mau kita harus pakai kacu. Iya. Kita Sama, itu kayak keteladanan yang utama seperti itu. Jadi keteladanan dari Bapak Ibu guru ini nggak kalah pentingnya. Betul, Iya. betul, Pak. Nah, seperti itu. Maka kedisiplinan di SMA 89 dapat terwujud. Bukan hanya siswa saja, tapi ya tadi yang saya sampaikan itu Bapak contoh-contoh itu dari Bapak Ibu guru itu mendidik anak-anak kita. Ya, tujuannya pasti untuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik ya. Iya, betul. Dan terbiasa dengan hal-hal yang disiplin. Bukan berarti sekolah kita militer banget harus Enggak, udah kaku. eranya udah beda. Lagi pula kan kita nggak hanya menyuruh anak, nggak hanya menuntut atau meminta anak harus seperti ini, tapi kita juga harus meneladani. Kadang kita juga guru belajar juga dari peserta Dari didik siswa, ya. iya. Iya, jadi kita saling bertukar informasi. Karena belajar tanpa batas sampai dengan akhir hayat. Ya kalau di era sekarang, nah kita akui, Apa, Pak? kadang siswa lebih pintar dari gurunya. Saya akui itu. Iya, Pak. Kalau bicara bahasa Inggris, jelas saya tahu sama murid. Kalau nyanyi, pinter-pinter anak-anak saya nyanyi. Saya suruh nyanyi nggak bisa. Jadi mindsetnya udah beda. Jadi bisa terjadi siswa lebih pintar dari gurunya untuk bidang-bidang tertentu. Iya. Ya. Tapi kalau sampai di bidang itu guru matematika misalnya kalah sama muridnya, ya itu aneh. Nah, kalau itu kayaknya nggak akan terjadi. Tapi kalau mungkin bahasa Inggrisnya bisa. Iya. Kemarin saya lihat SMP mana itu dari selatan 141 atau 142 Jalan Bangka itu sudah ke 89 kepengen masuk jadi murid SMA 89 kan masih kelas 3 masih kelas 9 di selatan kan jauh banget. Iya. Nah, ini ada di timur ujung tapi selatan sudah ke sini. Kemarin saya tanya, Kalau lain banyak iya ya, Pak, ya? betul. Lah kenapa kamu milik sini? Ini saya lihat Pak bagus Pak, saya kepengen di sini Pak. Mudah-mudahan saya diterima Pak di Nah, sini. itu tahu bagusnya dari mana? Saya tuh, Pak? ngelihat sempat saya tanya itu kan. Heeh. Angkanya kan. Ya, sudah nanya Pak kapan ada penerimaan? Ya itu nanti nunggu dinas sama PPDB resmi itu. Nah, si anak itu tahu bahwa 89 itu bagus, dia tertarik ke 89 dari mana? Justru itu saya nggak tahu mungkin dari medsos atau apa nggak tahu media. Kayaknya kan dari YouTube luas, sekolah ya. kita Bisa nih. jadi. Bisa jadi. Karena lengkap Pak, di YouTube kita Pak ada profil, ada Mars, ada jingle Iya. yang menyoroti semua bagian dari Dan sekolah calon kita. itu, calon peserta itu yang kepengen masuk ke sini, kebetulan keturunan Rusia. Itu memang luar biasa cantiknya. Bagus betul. Mudah-mudahan sudah bagus nanti punya prestasi yang lain. Iya, Bisa mempertinggi, membanggakan SMA 89. Dan mudah-mudahan kalau ketika milih bukan cuma survei, saya harapkan membidik SMA 89 pilihan pertama dan diterima itu. Jangan cuma sekedar survei atau kepengen sekolah di sini. Nyata enggak, itu saya harapkan itu. Iya. Jadi yang waktu itu pernah datang ke Pak Betul. Jarot. Oh saya ngelihat. Termasuk kepala sekolah ketemu. mudah-mudahan. Sempat Oh, iya. tanya, iya betul. Nonton nanti Iya. jadi Iya. dan jadi bahan pertimbangan. Oke, kerjasama nih antara kesiswaan sama BK. Boleh kasih contoh nggak sih Pak Bu kerjasama yang pernah dilakukan antara kesiswaan sama BK dalam menggali potensi atau membimbing peserta didik kita? Boleh, silakan dari Pak Jarot. Ya oke. Kalau di kesiswaan kan memberikan kebebasan tetapi dibatasi berkaitan dengan ekskul. Ekskul boleh silakan kamu pilih. Kalau ekskul wajib kan pramuka. Ekskul yang lain itu bisa ambil 1 atau 2. Kalau siswa bisa ngambil sampai 4 kan waduh. Repot sekali itu. Maka itu diantaranya perlu ke BK. Coba sharing dengan BK. Mungkin 4-4-nya disukai, tetapi pasti ada yang lebih disukai.
Ya kalau sampai 4-4-nya latihan bisa 5 hari. Tiap hari nanti pulang udah capek. Kasihan di bidang lain yang utama Oh, akademik. jadi Nah, itu diarahkan itu ke BK. saya arahkan konsultasi silakan. Kalau BK beda lagi dalam menanggapinya itu dulu. Kenapa dia mau banyak-banyak ekskul? Jangan-jangan dia menghindari kerjaan di rumah. Jadi dikulik dulu ya Bu ya. Iya. Ya, jadi ya tidak seperti itu juga. Tapi yang jelas dia harus paham apa yang akan dia putuskan. Dia harus mengerti apa yang akan dia ambil. Istilahnya jangan asal ikut teman, jangan karena pengen keren atau apa, tapi banyak pertimbangan yang harus dia pikirkan dulu gitu. Itu kalau Iya, jadi selalu bersinergi ya antara kesiswaan sama BK. Oke, sekarang melihat lagi vibes-nya suasana saat ini ya, Bu ya, tentang kemarin kita baru menerima pengumuman tentang SNBP dan kemudian waktu itu pernah dijelaskan sama Pak Dimas selaku kurikulum bahwa setelah itu akan ada SNBP. Bagaimana nih tentang SNBP penerimaan tahun ini menurut Bu? Kalau saya karena kebetulan tahun ini baru pegang kelas 12 semuanya, ya senang tapi kurang apa ya, seolah-olah itu seharusnya lebih daripada itu. Mau pengennya semuanya ya Bu ya? Itu kan tidak mau mengecewakan salah satu siswa ya. Mereka kan semua punya harapan semua, punya mimpi semua, punya alasan. Dan saya berusaha mengerti dengan apa yang mereka inginkan, mereka harapkan dan mereka impikan gitu. Ini saya masih ada kayak menyesal. Coba kalau saya kemarin lebih ini lagi, lebih menyampaikan, lebih mendampingi. Jadi merasa belum maksimal gitu ya. Merasa belum maksimal. Dan mohon maaf aja, sebenarnya sih maunya ya maksimal, tapi tetap aja masih belum maksimal. Makanya hasilnya juga belum bisa semuanya. Ya, karena kan yang diurusin nggak 1-2 anak ya Bu. Iya betul, iya. Memang dan penuh lah ya. Di sini udah penuh. Yang jelas mereka bertanya, saya jawab sebaik mungkin dan mereka tidak akan pamit. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Katanya belum saya perbolehkan keluar kalau belum bilang begitu. Jadi kalau dia masih bingung, nggak akan, masih tetap harus duduk, masih tetap harus dia sampaikan, masih harus mengerti, baru dia paham boleh keluar. Gitu. Memang. Dan nanti masuk lagi sudah beda lagi nih. Bukan orang tuanya nggak sama dengan yang tadi, lingkungan keluarga tidak sama dengan yang tadi, sudah punya karakter maksudnya. Jadi cara menanggapinya, cara menyampaikannya, cara kita nguliknya istilahnya itu nggak sama dengan latar belakang yang berbeda, dengan pandangan dia tentang karir misalnya itu sudah berbeda, motivasi kenapa dia ngambil karir itu kadang beda. Jadi ada yang karena pengen keren, terburu nafsu, pengen ngalahin teman atau apa, itu tidak boleh seperti itu. Harus dia benar-benar sesuai dengan potensinya. Itu harus sesuai dengan potensinya, harus sesuai dengan minatnya, bakatnya, seperti itu. Tapi ini kan baru SNBP ya. Iya. Sekalipun saya memang belum puas itu kan, karena saya merasa saya pikir masuk 100, ternyata masih kurang, dan saya berharap nanti di SNBT bisa lah 100. Insya Allah ya Mbak ya. Iya, jadi terus didukung terus ya Bu ya, dimotivasi terus ya anak-anaknya ya. Iya, terus kemudian setelah SNBT nanti kan ada mandiri. Mandiri kan banyak, mandiri dari UNDIP ada, UI ada, dari ITB ada, UGM ada jadwal-jadwalnya mereka. Mandiri yang dengan rapor dan mandiri yang dengan tes itu sudah beda lagi, tanggal-tanggalnya juga udah beda. Maunya saya sih anak-anak ini SNBT aja semuanya. Tapi kalau misalnya ada yang pengen mandiri karena mereka ingin ke UI atau ke mana, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma saya tetap berharap dan tetap mengasih motivasi ke mereka ya. Kalau mereka itu sebenarnya bisa, cuma harus pintar membidik mana yang tepat, mana yang jitu gitu, sesuai dengan yang ada di dirinya. Jangan keluar dari dirinya. Kalau itu nanti orang lain harusnya. Gitu. Jadi pintu konseling masih terus terbuka untuk anak kelas 12. Konseling tentang jurusan-jurusan ya. Tapi ada juga yang bukan tentang jurusan. Bahkan ada yang tentang URT-nya di rumahnya.
Iya, ya itulah ya fungsinya BK salah satunya ya, dicurhatin segala rupa tentang peserta Nggak didik apa-apa, kita. iya. Pak Jarod gimana Ya, Pak? kalau untuk saya berkaitan dengan SNBP, kita syukuri kita baru 36, tetapi sebagai kesiswaan saya cukup melihat anak-anak dari OSIS di kelas 11-nya 11 ya. ternyata mampu, bisa ada kegiatan lain, tetapi akademinya tetap masih bisa dilaksanakan. Buktinya sekarang yang saya lihat, ketika ada polisi Jepang ke sini, itu namanya Amanda, diacungi jempol oleh polisi Jepang waktu Iya. datang. Masuk Ternyata UI, Amanda itu. masuk sastra Jepang sastra UI. Jepang. Ini. Kemudian ada lagi si Risma, anti OSIS bagus, Luar biasa. masuk statistik Unpad, termasuk wakil OSISnya si Aurora. Itu saya lihat juga. bisa masuk UI sastra. Ini ya, kalau memang betul jumlahnya 36, tapi lihat kualitas kita bersyukur ya. Iya. Dan saya Tetap bersyukur, Pak. percaya dan saya yakin bahwa peserta didik khususnya kelas 12 yang belum terjaring di SNBP ya, nanti masih ada langkah-langkah berikutnya yaitu melalui SNBT. Tetap semangat, saya yakin itu pejuang-pejuang semangat. tangguh SMA untuk peserta didik SMA 89 khususnya kelas 12. Khususnya kelas Ya, tetap 12. semangat dan Tetap saya semangat. yakin kalau doa sudah pasti saya doakan. Bapak Ibu guru pasti mendoakan semua. Betul. Ya. Bapak Ibu guru semua pasti mendoakan. Pasti, ya. Pasti mensupport Ya, kalian. keberhasilan peserta didik berarti keberhasilan kita. Iya, keberhasilan peserta didik adalah keberhasilan Saya dari ingin guru-guru. peserta didik SMA 89 berhasil. Saya ingin berhasil semua. Jadi Iya. itu ya. Nggak bisa kalau misalnya keberhasilannya itu karena adik kelasnya doang, nggak bisa. Karena guru-gurunya aja, lihat guru PKN-nya aja. Bapak guru PKN ya? Betul. Bisa. PKN ini kita Bu. Iya. Kita orang PKN. Satu alumni lagi. Iya. Satu lagi Pak Dimas kemarin kurikulum. Mana tadi? Iya kan nggak bisa begitu. Pasti karena semuanya lah, karena dukungan semuanya. Iya. Iya, orang tuanya apalagi karena mereka selalu sebelum memutuskan selalu ke orang tuanya dulu. Ma, Pa, atau Bapak, Bu, saya sudah ada saran dari guru saya ini, dari wali kelas saya ini, ya, menurut saya ini teman-teman saya begini, gimana akhirnya putusannya orang tuanya. Akhirnya orang tuanya memutuskan kok nggak sama dengan yang dia, ya udah mereka tetap ngikutin orang tua. Jadi Tetap keputusan di anak. restu orang tua juga Iya. itu Iya. poin utama juga ya. Oke, jadi itu ya teman-teman semuanya penonton dari Jam Kos kelas 12 nih khususnya yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini. Kalian yang sudah keterima di SNBP selamat. Yang belum keterima tetap semangat karena ada jalur-jalur lain yang nantinya akan dibuka dan akan kalian ikuti. Jadi tetap semangat. Kita semua guru-guru di sini mendoakan dan mendukung kalian. Sukses terus untuk kelas 12. Betul kan Pak Jarod? Betul sekali. Betul Bu Mugi? Betul. Oke, terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini yang sudah datang dan mampir di Jam Kos. Kita bahas banyak banget tadi ya seputar kesiswaan, BK, ekskul sampai dengan ke SNBP. Terima kasih yang sudah menonton. Kita jumpa lagi nanti di episode yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu.